Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok komputasi multimedia akan menjelaskan tentang proyek kami yang bernama The Treasure Hunter. Di sini ada 4 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Yusuf Diansyah. Kemudian di satu lagi ada Muhammad Nur Faizin. Kemudian ada Alivia Zaida Nurmaya. Dan kemudian ada Kinanti Permata. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Kinanti Permata. Pertama kita akan membuat aset menu terlebih dahulu. Di aset menu ini kita membutuhkan kanvas. Kemudian kita akan menghias sesuai UI yang kita inginkan. Setelah itu kita akan pergi ke kode my menu. Nah, di my menu ini terdapat beberapa kelas seperti kelas start game. Ini untuk mengatur level, menampilkan level UTS. Kemudian di next level kita akan mengatur level ini menjadi di level 2. Nah, level 2 ini untuk terdapat menu transisi dari menu level 1 dan level UTS dan level 2. Kemudian ada kelas back to menu. Nah, menu ini untuk kembali ke my menu. Kemudian terdapat function exit button untuk quit. Nah, kita akan melihat scenes dari next level. Nah, berikut adalah tampilan jika berhasil menyelesaikan level 1. Cincin akan muncul ketika level 1 selesai dan akan berpindah ke level 2. Jika dijalankan, akan mulai seperti ini. Mulai game. Nah, kita akan mencoba menyelesaikan level 1. Nah, begini tampilan menu transisi level dari level 1 ke level 2. Jika ingin melanjut, kita akan mencoba mengklik ya. Nah, barulah muncul level 2. Penjelasan selanjutnya akan diserahkan oleh Ya. Ya, selanjutnya akan saya jelaskan. Saya akan menjelaskan tentang basic controller, camera switch, dan telescopic view. Jadi di dalam game ini, ketika playernya sudah mulai berjalan, dia bisa melakukan telescopic view, di mana kameranya bisa zoom in dan zoom out. Kemudian playernya juga bisa bergerak dengan memanfaatkan script basic controller tadi. Dan juga kamera point of view-nya bisa diubah-ubah. Saya akan menjelaskan tentang scriptnya terlebih dahulu. Untuk yang pertama ada basic controller. Basic controller ini berguna untuk mengatur pergerakan dari karakternya tadi.
dengan ada method start. Di dalam method start ini terdapat dua variabel, yaitu controller dan anim. Yang controller ini berfungsi untuk mendapatkan controller dari karakter tersebut, dari pergerakan karakter tersebut masuk ke sini semua. Kemudian yang anim ini untuk mendapatkan gerakan animasi dari si karakter tersebut. Selanjutnya ada void update. Di sini metode ini akan berulang terus menerus. Jadi dalam sini akan dilakukan pengecekan terhadap controller. Jadi ketika controller is grounded, di sini artinya ketika controller menyentuh plane yang ada di gamenya tersebut, maka di dalamnya akan dijalankan beberapa kode program lagi. Seperti yang pertama ini ada keycode.space, artinya ketika space-nya ditekan, maka animasi jump akan dijalankan, dan kemudian player akan bisa melompat. Kemudian ada lagi keycode Q, ketika ditekan huruf Q, maka player akan bergerak ke arah kiri atau berputar ke arah kiri. Jadi animasinya akan dinyalakan yang turn left. Kemudian arah vektornya akan diubah sejalan dengan waktu yang sudah ditentukan. Rotate ini ya. Kemudian ketika keycode-nya sudah dilepas, maka animasi turn left-nya akan hilang. Namun posisi player tersebut akan tetap posisi terakhir tadi ketika berputar. Kemudian selanjutnya ada yang keycode E maksud saya, dia kebalikan dari turn left. Jadi ketika ditekan E, maka dia akan berputar ke arah kanan. Yang ada di turn left tadi kan ini minus 45, artinya dia bergerak ke arah kiri karena ada minus. Dan jika tidak ada minus, dia akan bergerak ke arah kanan. Kemudian selanjutnya ada right shift dan left shift. Ini berfungsi untuk memperlambat gerak player. Jadi ketika player digerakkan tanpa menekan shift, dia akan bergerak dengan cepat atau istilahnya berlari. Namun ketika shift-nya ditekan, maka dia akan bergerak lebih lambat, yaitu berjalan. Untuk selanjutnya ada input get axis horizontal. Horizontal ini dia berarti bergerak ke arah kiri dan kanan secara horizontal. Dan untuk yang vertikal dia bergerak searah depan dan belakang. Oke. Selanjutnya di sini ada animator move. Ini yang mengatur gerakan animasi tersebut. Ini untuk yang basic controller ya. Kita langsung menuju ke script yang kedua, camera switch. Camera switch ini bertugas untuk menukar kamera yang tadinya bisa first person diubah menjadi third person atau sebaliknya. Jadi di sini ada metode switch kamera ini yang penting. Dia akan membaca banyak kamera yang sudah diinputkan. Di game ini sendiri ada, saya buka dulu. Nah, di bagian switch cam ini ada dua kamera yang digunakan ya, first person sama third person. Jadi di sini akan terbaca 2, dan ketika sudah terbaca, di dalamnya akan dijalankan sebanyak 2 kali. Itu untuk yang kamera switch. Kemudian yang terakhir, telescopic view. Telescopic view ini yang tadi untuk zoom in zoom out dari kamera tersebut. Jadi di sini zoom view ini bertugas untuk zoom in-nya, dan yang ini untuk kembali ke posisi semulanya. Nah, dia akan melakukan zoom in ketika keycode mouse 1 atau yang tombol klik kiri ini ditekan, tapi ketika dilepas dia akan kembali ke posisi semula. Kita langsung coba saja untuk demonya.
Oke, ini untuk yang tampilan first view-nya, first person. Untuk teleskopiknya saya coba tekan klik kiri. Nah, dia akan zoom in seperti ini. Dan jika dilepas, dia akan kembali. Kita coba untuk ganti ke third person, yaitu angka 2. Saya tekan, dia akan seperti ini. Dan jika saya tekan 1, dia akan kembali. Untuk pergerakannya, jika saya tekan A, dia akan bergerak ke kiri, dan D ke kanan, W ke depan, dan S ke belakang. Ketika saya tekan shift, dia akan melambat. Ketika saya tekan Q, dia akan berputar ke kiri, dan E ke kanan. Kemudian ketika saya tekan space, dia akan melompat. Oke, untuk percobaannya berhasil. Ya, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Olivia. Selanjutnya, saya akan pada bagian sound, dan kemudian pada game object as laser, saya menambahkan komponen audio source, dan kemudian memasukkan soundnya, dan kemudian saya menambahkan script gadgets yang di dalam scriptnya saya menambahkan variabel audio source, dan kemudian pada fungsi void start saya menambahkan komponen audio source yang digunakan untuk memanggil audio source, dan kemudian pada fungsi void on trigger saya menambahkan audio source play yang digunakan untuk menjalankan sound ketika si karakter mendapatkan atau mengambil chest. Coba kita jalankan. Dan ketika si karakter mengambil chest, maka soundnya akan berbunyi seperti itu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Izin. Ya, di sini kita menerapkan animasi. Untuk di sini ada yang dimana yang kita ke Manoid. Di navigator definition kita create from this model. Kemudian kita kalau kita apply model engine-nya di engine sendiri kita ada lutan ini fungsinya untuk setiap animasi pasti bergerak terus setiap waktu dan pos sendiri bergerak dengan lutan. Jadi kalau animasi kita ditampilkan waktu di situ di film itu, maka kita tentang yang lainnya root transform
back in pas dan juga ke setup iku ke untuk kurang platform di situ kita tentang juga untuk pos dan akhirnya kita original juga lanjut ke kita tahu rival Kadimeng itu ini untuk bagian yang hilang, untuk bagian yang 4 nah ini untuk tadi di sini karena tidak terus untuk di tampilan mesti terus kita tentang kemudian ke dia mana sendiri ini terdapat entity yang mana jika kita jalankan maka kita move di sini kita beberapa motion dari motion itu yang pertama ada yang mana karakter kita yang adalah yang kita untuk sisinya di situ ada yang sisi menentu untuk kami di jalannya di menamani untuk yang rasional satu di move sendiri terdapat motion 9 lanjut ke animator. Nah di movie kita ada zoom, jadi sendiri kita coba mesin yang zoom speednya kita buat 1. Lalu kemudian ini supaya zoom ini tidak terus di logikanya kita tuh kita jalankan dong, kita klik maka dia akan betul. Di sini tepat dan red mana animasi bisa dilakukan lebih jelasnya menggunakan aplikasi.
nanti masih bisa bergerak, ya sudah bisa bergerak. Kemudian jika lompat di situ sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu game yang berjudul The Treasure Hunter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.